berita dukanya adalah katup ini kan nggak boleh nabrak ini Pak, piston ya. Piston ya. Betul, ini kalau ini dia mengalami nabrak piston Pak. Wah, tabrak lari atau tabrak tempat ya? Ini tabrak di tempat. Ini Pak. Patah. Nah, ini patah ini seperti ini. Ini di sini Pak. Nah ini. Berapa lama tadi proses suara itu bunyi? Mungkin kasar lah ya. Suara kasar sampai dia nge-gym. Kita pernah dapeti mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama kawan-kawan di AHA Motor Yogyakarta. Setelah minggu kemarin kita ada di Jakarta mengikuti acara Gias. Minggu ini kita kembali ke aktivitas semula. Yang kemarin Mas ini ganteng ini, sekarang berubah jadi buluk. Mas Budi. Ya Sobat Apedia, ada apa yang akan dibagi oleh Mas Hardi di siang hari ini. Ini sangat bermanfaat buat kita karena jarang terjadi. Nah ini dia beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Habis dari Jakarta Pak? Iya, kok nggak ada wajahnya di sana? Ngomong anak. Ngomong anak dia. Ya Pak Taufik. Ya Mas Hardi. Ya, tadi katanya ada info menarik nih. Info menarik. Yang mau kita bagi buat ya, Sobat Apedia. Apa nih Mas? Ini Pak, berita duka. Berita duka? Iya. Apa itu dukanya? Ini mesin ini mengalami namanya tabrakan Pak. Wih, bukan mobil aja yang tabrakan ya, tapi mesin juga tabrakan ya. Nah, apa itu Pak? Ini saya lagi ngukur kerataan ini silinder head. Oh, ini mobilnya diesel Pak. Diesel. Uniknya diesel itu ya terutama Navara ya. Itu dia antara headnya sini sama di ruang bakarnya sini. Nah ini seperti rata. Nah kan biasanya kan kita kan mendapati silinder head itu kan gini Pak ya, cekungnya. Oh iya benar ya benar. Ini dia rata nih. Karena dia diesel Pak. Jadi di ruang bakarnya itu ada di ininya Pak, di pistonnya sana yang membuat turbulensi. Oh, di pistonnya malah ini ya, cekungannya apa? Cekungannya di pistonnya. Oke. Ya gitu. Tapi tetap ini tak ukur kerataan karena di sini berita dukanya adalah katup ini kan nggak boleh nabrak ini Pak, piston ya. Piston ya. Betul, kalau ini dia mengalami nabrak piston Pak. Wah, tabrak lari atau tabrak tempat ya? Ini tabrak di tempat dan lari itu. Ini Pak. Nah ini sudah saya tandain ini tadi. Jadi kisahnya adalah mobil ini ketika datang ke kita, suaranya kasar. Jadi suara kasar itu ketika jadi gini, bukan suara kasar nih. Kisahnya adalah mobilnya mogok pertama. Oh, mogok dulu. Cuma sebelum mogok itu ada suara kasar. Nah, suara kasarnya itu seperti besi dan besi berbenturan. Akhirnya sama pemilik dimatikan, dan setelah dimatikan hidupkan lagi, nggak mau hidup. Nah kayak gitu Pak. Nah begitu kita ini dapat informasi tersebut, maka dilakukan pengecekan ke lokasi, kemudian di lokasi dilakukan pertolongan pertama, tapi ternyata setelah dilakukan pertolongan pertama tidak ada tanda-tanda mesin hidup. Pertolongan pertamanya apa Mas? Kalau pertolongan pertama ya tentu kita cek dulu starter, terus kita pompa apa namanya? Pompa oli minyak. Minyak. Iya. Kan kalau diesel kan si kuncinya kan di tekanan solarnya. Iya betul. Nah udah kita hidupkan seperti itu, begitu dia di starter, itu pertama itu ada suara teknya Pak. Stek gitu. Terus macet. Akhirnya kita coba starter 2 kali dan di sana tek. Nah seperti itu. Tapi mobil tidak kunjung hidup. Nah kemudian setelah dilakukan lepas fan belt, kemudian kita putar pulinya, ternyata diputar pakai kunci 19-an yang di sana nanti akan saya jelaskan. Itu dia tidak mengalami putaran. Akhirnya dia macet. Nah kayak gitu. Nah setelah itu kita bawa sini, kemudian kita investigasi lebih lanjut, ternyata dari dalam mesinnya. Nah ketika dari dalam mesin kita yang tadinya pikir ini crankshaftnya kemungkinan macet, kan kita kan sering ya Pak mendapati mobil crankshaftnya yang macet. Betul. Tapi ternyata ini kalau diputar balik Pak, kan kalau crankshaft itu ketika dia udah macet itu diputar sana nggak mau, diputar balik nggak mau. Balik juga nggak bisa. Ini ternyata begitu diputar balik, dia mau. Begitu dikembalikan mentok lagi. Nah ini ada apa-apanya nih. Akhirnya kita minta approval ke customer untuk melakukan tindakan bongkar timing chain. Betul seperti dugaan kita di awal, ternyata dugaan kita ini ada benturan nih dari dua belah benda yang ada di dalam mesin. Nah ternyata begitu dibuka ininya, cover timing chainnya, kondisi timing chain udah kendor.
Nah, kondisi timing car kendor ini berarti ada lompatan. Iya, ada lompatan. Ada lompatan. Nah, nanti kendornya seperti apa nanti akan kita ke sana. Tapi di sini Pak Taufik, kita mumpung di depannya cylinder head, ini kita dapati ini udah disilang ya. Udah kita kasih tanda dia disilang karena posisinya ini udah nggak center nih. Kalau teman-teman yang lainnya kan center ya. Ini masih ada senternya. Tuh. Nah, kalau ini dia miring ke miring. Miring ke ini ya? Kalau kita senterin gini. Nah, ini dia ada cahaya, Pak. Ini kalau kita senterin yang lainnya nih misalnya ini kita senterin nyaman. Nah, berarti ini ada celah ya? Ya, ini ini di sini dia ada celah cahaya nih. Nah, itu tuh. Ding. Nah, itu. Yang ini yang saya kasih silang ini dia ada cahaya terlihat. Itu baru cahaya, Pak. Belum air. Nanti kalau air udah pasti kelihatan rembesannya. Kayak gitu, Pak. Oke. Nah, ini ketika dia sudah kita bongkar seperti ini, maka kita kembali ke belakang lagi. Ini kan yang terkena ya ini ya. Dua ini ya. Tapi tetap nanti kita akan coba ngecek silinder-silinder lain. Ini baru proses pengukuran kerataan dan juga proses belum tak buka ini. Ininya springnya. Oh, masih ini ya. Springnya dia masih ini semua. Ini spring kepasang saja dia renggang, Mbak. Gimana lagi kalau springnya nggak kepasang? Ya ini dia bisa tidak rapat lagi. Nah, gitu, Mas Ardi, sebelum jauh nih ya. Jauh, yuk. Kan ini terjadi tabrakan. Nah, apakah ini sempat bengkok? Pasti bengkok, Pak. Pasti bengkok gitu? Ini kalau dia sudah kalau dilepas nanti bengkok berarti? Nah, kalau dia sudah seperti ini paling enggak dia ada kebengkokan. Jadi antara as dengan topinya itu, topi valve-nya itu pasti dia akan bengkok. Entah dia bengkoknya itu posisinya kehajar sisi sebelah dalam. Ya pasti sih kalau dilihat dari posisi ini, yang kehajar sisi sebelah sini berbenturan dengan piston. Ini kan sisi luar ya, Pak. Sisi luar valve ya. Ini kan sisi dalam valve. Sisi dalam valve itu dia kemungkinan besar terhajar sama ininya sama pistonnya. Jadi bisa jadi yang terhajar ini sisi dalam, bisa jadi terhajar sisi luar. Nanti kita coba cek sudutnya dengan kepala piston. Gitu. Kita ke sana, Pak, ke mesin, Pak. Ayo Sobat Pedia. Nah, ini ketika kita buka, ini kan ada dua chain di sini, Pak. Chain pertama yang di luar, ini. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Oh, dua chain ya? Chain pertama. Nah, ini chain yang di sini dia gate-nya itu dia ambrol. Oh, gate penahan ya? Apa sih? Nah, ini gate namanya, Pak. Ini gate. Ini kan harusnya ada plastiknya ya. Iya. Plastiknya ini dia sudah ambiar dan di antara ambiarnya itu ada yang ini, Pak. Patah. Nah, ini patah ini seperti ini. Ini di sini, Pak. Nah, ini bukan kita yang masang, ini baru aja dibuka nih seperti ini nih. Pecah semua pecahannya. Nah, ini sebagian keselip di rantai, celah-celah dan juga yang kita khawatirkan nanti kalau misalnya dia menutup lubang pelumasan yang ada bisa. Lubang pelumasan yang ada di sistem piston ya, Pak. Nah, kayak gitu, Pak. Wah. Nah, ini ketika dia awal kisahnya adalah seperti ini, Pak, harusnya, Pak. Kondisi gate ini seperti ini, kemudian chain ini kencang seperti ini. Betul. Ini kencang. Nah, tapi yang kita buka di awal tadi itu gate ini udah nggak posisinya udah nggak kencang. Dan dia udah ngeplek gitu. Nah, itu secara otomatis si chainnya juga udah kendor. Nah, hal semacam ini itu terjadi bukan secara tiba-tiba. Terjadi bukan secara tiba-tiba, tapi dia terjadi bertahap. Pasti suara kasar dulu timbul. Suara kasar kamrat timing chain. Nah, nanti timing chain kendor itu kan kendor itu kan itu kan akan mengakibatkan bunyi, Pak. Nah, ini kita tadi yang saya kisahkan ketika ini kan kena saf ya. Ini kita putar gini nggak mau. Kalau ini kan masih mau ya. Kalau tadi benar-benar nggak mau. Begitu gini mentok. Tapi kalau dikembalikan dia mau. Buka. Kayak gitu. Kalau dikembalikan dia mau, bukan karena kendor bautnya, bukan. Tapi dikembalikan itu diputar kembali dia mau berputar. Nah, dari situ kita bisa pastikan kemungkinan besar ada benturan dua benda ini, Pak. Piston ini. Ini ada pistonnya. Masih ada piston itu berbenturan dengan valve-nya. Ada bekas nggak, Mas, yang ditemukan di dalam piston bawah? Ini belum kita investigasi, Pak. Sampai ke arah kepala pistonnya tentunya pasti ada ya. Ada bekasnya kemungkinan. Tapi kita belum menyinggung sampai ke pistonnya. Oh, itu, Mas? Enggak ya? Kemungkinan besar, Pak. Ini
daerah sini. Tapi kita kan belum bisa melihat secara visual ya. Nanti harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan kemudian kita akan ukur gap ininya antara piston dan ini dan silinder. Gitu, Pak. Baik, Mas Ardi, tadi kan Mas Ardi cerita bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Ya. Nah, kalau bukan tiba-tiba, berapa lama tadi proses suara itu bunyi? Mungkin kasar lah ya. Suara kasar sampai dia nge-gym. Kita pernah dapeti mobil Navara, ini kan Nissan Navara ya Pak. Dengan suara kasar itu dia selama dari servis sebelumnya ke servis setelahnya itu masih aman Pak. Jadi kita bisa pastikan 5.000 km itu ketika dia bunyi itu masih aman. Tapi kalau untuk lebih dari itu kita belum bisa memastikan karena mobil ini pun juga riwayatnya masuk ke kita itu udah sangat lama sekali. Sehingga kalau kita bicara seberapa lama dia bunyi sampai dengan terjadi benturan atau pecahnya guide atau kendornya timing chain sehingga melompat timingnya antara putaran crankshaft dengan camshaft. Nah, kita belum bisa memastikan seberapa ini. Cuman kalau sudah bunyi itu biasanya Pak, itu si mesin itu udah nggak enak banget didengar. Kalau udah bunyi ya. Mobil ini belum pernah ke sini sebelum rusak, Mas. Untuk penggantian, kalau untuk kesini pernah. Cuman kalau untuk yang itu, ketika mesinnya kasar, itu kita belum. Berarti waktu itu masih normal ya suaranya? Masih normal. Dan kita udah beberapa kali ganti timing chain Navara ya, untuk diesel ini. Karena memang kondisinya kalau dia timing chain itu kendor, mungkin kayak kita sering dulu bikin konten Terrano, ganti timing chain. Kemudian ini yang untuk Navara, itu dia suaranya itu kenceng banget Pak. Jadi suara tak krok. Nah, itu ngoroknya itu sangat kencang sekali. Dan benar kalau misalnya pemilik itu kalau misal dia sudah mendengar suara krak kasar dari dalam mesin itu sebaiknya buru-buru diperiksakan ya. Nah, cara pemeriksaannya ya sama dengan metode-metode yang lainnya, itu fan belt dilepas dulu, kemudian dipastikan oli mesinnya itu dalam kondisi penuh. Karena oli mesin kurang pun juga bisa Pak. Oli mesin kurang itu juga bisa, kemudian membuat kasar, kemudian juga karena timing chain yang mulur atau kendor. Atau apa ya ibaratnya udah yang tadinya kenceng mengendor itu Pak. Iya. Ya itu mengendor. Melar. Udah melar. Benar ya. Nah, kayak gitu. Emang karet. Ya, itu kalau udah melar itu udah bunyi kasar gitu. Oke. Nah, kan ini mobil diesel Mas ya? Diesel Pak. Kan yang pernah kita buat kan kasusnya mobil bensin ya? Terus kita pernah juga ngebahas kalau dia pakai timing belt. Ya, yang pas kita mobil Toyota ya? Yang kita bahas tuh ya. Nah, ini kan usus solar nih. Ya. Nah, pada saat kejadian kan tadi Mas bilang bahwa dia muncul suara kasar. Dan tidak terdeteksi mulai kasarnya itu kapan ya? Ya, mungkin kalau kasarnya udah deteksi sama pemilik, cuma diabaikan. Kalau kayak jadi gini suara itu sebenarnya sudah tiba-tiba atau enggak Pak? Jadi suara itu pasti kan bunyi dulu kasar sedikit, kasar banyak, kasar banyak kayak kira ketika udah ya kayak kita main rantai sepeda itu loh Pak. Itu kalau misalnya dia sudah rantai itu udah memang gitu ya. Kayak gitu, itu udah saatnya akan lepas dari gearnya sebenarnya. Tapi kan kalau ini kan karena tempatnya presisi dan lurus, kalau sepeda itu kan ada kemungkinan miringnya Pak. Nah, kalau ini kan presisi dan lurus, dia bisanya mental itu ketika dia kendor bener-bener kendor, terus kan torsinya besar Pak, diesel Pak. Ketika crankshaft-nya itu dia berputar gitu, mungkin saja dia bisa langsung lompat 2 sampai dengan 5 gigi. Itu bisa dengan cepat akhirnya terjadi tabrakan itu. Tapi kan sebelum terjadinya itu pasti akan suaranya kasar kan. Kita sering mendapati dulu ya, itu sering mendapati yang kasus timing chain itu bunyi ketika di satu tempat yang memang populasinya banyak Navaranya. Itu dia suaranya tuh udah nggak karuan suaranya. Sebelum dia terjadinya tabrakan kayak gini, kayak gitu Pak. Nah ini kalau misalnya kita investigasi penyebabnya itu apa, kok bisa melar, ya kan? Nanti kan arahnya kan ke sana mungkin. Nah itu kalau di sini sementara ini yang kita dapati memang kalau kemarin kondisi olinya masih penuh Pak. Jadi oli
chainnya itu kering, itu juga bisa berdampak pada melarnya ini Pak. Chainnya. Chain. Ya, chain itu bisa melar. Dikarenakan apa? Karena oli mesinnya kurang. Nah, oli mesin kurang itu dari mana? Tentunya kebocoran dan kemudian penguapan itu juga bisa. Nah, diantaranya penyebabnya adalah itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah usia dari gate-nya sendiri dan juga tensioner. Tensioner ya? Ya, gate dan tensioner ini sendiri kan dia kan sebenarnya Pak, tensioner ini kan lunak ya. Bukan artian lunaknya itu nggak seperti karet. Ya. Gitu. Dia lunak tapi agak keras seperti plastik. Cuman kan nanti kalau dia lama-kelamaan di dalam mesin kemudian dia terkena panas, itu kan dia kan akan menjadi sangat keras. Ketika menjadi sangat keras itu kalau nggak ada lagi-lagi kalau nggak ada oli mesinnya, itu dia pasti akan menggesek ini Pak, permukaan ini. Nah, ini kan dia punya rantai ya. Ini adalah guide, rantai guide. Nah, si guide-nya ini kalau misalnya dia nggak ada pelumasannya, ini dia bisa terkikis oleh si chain-nya ini. Nah, nanti kalau terkikis si chain-nya bisa melar. Gitu. Kalau meskipun di sini ada tensioner ya. Nah, tensioner ini sendiri pun juga dia bisanya ngembang itu kan selain dari per itu juga karena ada tekanan oli di dalam. Oli juga ya, main di oli ya, bukan hanya per ya. Ya, ketika dia ada oli dan per maka dia menjadi kencang, mengencang. Nah, kalau olinya dia kurang, pernya pun juga bisa lemah dan ngendor, akhirnya ini bisa melompat. Seperti itu Pak. Ya intinya di oli. Oke. Nah, Mas waktu membongkar tadi ini ditemukan oli apa namanya? Ada bekas-bekas ini nggak? Oli bekas. Kalau untuk olinya itu masih penuh Pak. Olinya tapi dilihat dari dipstick masih penuh, tapi kan kita belum buka karter bawah. Yang kita buka adalah cover timingnya. Cover timing chainnya. Nah, begitu dibuka cover timing chainnya didapati chainnya ini udah nggak sekencang ini. Ini kan sisi dalam ya, kan yang sisi luar ini yang ini. Nah, ini tadi nih. Yang sisi luar tuh yang ini udah kendor, udah nggak kenceng lagi. Nah, ini yang penyebabnya dia punya head camshaft yang ada di sini itu menjadi lompat, akhirnya timingnya yang harusnya ketika piston ini dia naik kemudian klepnya atau katupnya itu mundur. Ini karena terjadi perbedaan jumlah gigi yang seharusnya timingnya itu dia pas menjadi mundur, maka yang terjadi adalah waktu posisi piston naik berbenturan dengan yang namanya klep. Nah, dan kalau terjadi benturan berarti kompresi nggak ada. Karena apa? Ketika dia dilakukan kompresi, seret gitu harusnya kan nutup Pak, mundur semua. Nah itu karena dia nggak mundur, akhirnya kan dia menjadi apa namanya ngopos, terbuka ngopos. Akhirnya itu mesin menjadi mati sendiri. Tidak mau hidup lagi ya? Ketika di starter nggak mau hidup karena memang kondisinya udah benturan tadi Pak. Dia pas posisi naik bentur, akhirnya nggak terjadi putaran lebih lanjut kan. Seperti itu Pak. Baik. Nah, yang saya masih kepikiran Mas, kan oli dinyatakan masih ada. Ya. Kenapa yang dicek karter yang terakhir? Ada apa yang di sana? Yang mau akan jadi oli dianalisa? masih ada itu kan bisa jadi setelah penggantian oli mungkin Pak. Sebelumnya dilakukan penggantian oli. Tapi dulu-dulunya ini kan sesuatu yang berakumulasi. Ya, bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba, bisa jadi pemilik sudah mengganti olinya sebelum kejadian ini terjadi. Tapi kan sudah didapati suara kasar terlebih dahulu pastinya. Jadi perkiraannya ganti oli dulu biar suara kasarnya hilang gitu ceritanya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi ketika dia olinya udah diganti tetap kasar juga. Seharusnya yang dilakukan tindakan adalah mengecek pusat kasarnya itu dari mana. Bukan hanya mengganti oli, karena mungkin ya bisa jadi oli tadi seperti yang saya katakan, oli tadi menyusut sehingga suaranya kasar juga bisa. Tapi kan ketika oli sudah diisi sementara dia masih kasar juga, berarti kan ada yang lainnya yang mengakibatkan suara tersebut muncul. Sehingga teman-teman sarannya adalah ketika mobil mengalami kasar suara, itu ketika kasar suara itu tentu yang pertama dicek adalah olinya. Tapi kalau olinya dicek tuh dia masih bagus dan penuh, maka jangan sungkan untuk segera datang ke bengkel untuk melakukan pengecekan yang namanya timing chain, Pak. Kalau timing chain-nya ini dia modelnya sudah melar, apalagi gate-nya sudah tidak mampu untuk menekan dengan baik, itu sebaiknya dilakukan penggantian timing chain set dan disarankan pakai yang original. Oke. Seperti itu Pak. Nah,
untuk mobil ini sendiri, Mas. Perkiraan nih, ini perkiraan kasar biaya yang harus disediakan oleh Sobat APD ini berapa nih? Timing chain set itu sekitar 4.200.000 ya. 4.200.000 asli itu ya? Asli. Oh. Sekitar 4.200.000. Jadi apakah ini nggak bisa dipakai lagi, Mas, timing chain ini? Kita nggak mau ambil resiko, Pak. Sebenarnya mungkin gitu. bisa. Cuman kan kita nggak punya alat ukur seberapa sih sebenarnya timing chain-nya ini dia masih dinyatakan bagus gitu ya? Bagus, betul. Sebaiknya untuk menghindari hal serupa di kemudian hari, sebaiknya kita ganti semula. Dan kemudian karena ini dia gate-nya ini pecahannya masuk ke seluruh penjuru dunia mesin, itu sehingga kita sarankan untuk dibongkar. Tujuannya apa? Membersihkan sisa-sisa gram dari ini timing gate-nya ini tadi. Kemungkinan akan masuk kemana aja, Mas? Ini ada peluang kalau dia turun. Ini kan ada balancer pompa oli. Wah, panjang Sobat APD dia. Kemudian dia bisa juga masuk ke dalam celah-celah ini, Pak. Pelumasan dari stang piston. Kemudian dia bisa juga naik ke atas ke lifternya katup camshaft karena dia berputar. Camshaft itu kan bisa kalau keganjel kayak gini ya lumayan. Dia nanti kalau keganjel kayak gini, begitu ditekan oleh cam, ya meskipun kecil kemungkinannya ya Pak, karena sangat rapat sekali, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Kalau dia sampai tertekan ini, maka tertekanannya bisa lebih panjang karena ada tambahan ganjelan ini. Karena ini pun juga pecahnya yang tadinya panjangnya kurang lebih sekitar segini lah. Ini kan separuh yang pecah, Pak. Bisa lebih panjang lagi segini. Yang harus kita cari itu? Yang dicari yang pecahnya. Sisanya itu? Ini yang sisanya baru ketahuan segini. Wah. Ini bentuknya kan. Sisanya kemana jadinya? Coba Sobat APD dia. Ini masih panjang kata Mas Ardi. Ini kita lihat bekas dari rantai ya. Iya ya. Biar dari rantai yang kepukul ya. Ya kemungkinan dia nyelempet di sini. Wah. Kalau dilihat dari bekasnya, atau bisa juga di sini. Dilihat dari bekas. Tapi ini kita ya untuk lebih amannya kita bongkar, sekalian kita cek metalnya itu bermasalah atau enggak. Kalau untuk di silinder sih kayaknya kecil kemungkinan untuk tergerus ya, karena di sini saya lihat buringnya itu dia masih halus. Tidak ada sampai masuk ada benda padat ya. Benda padat benar. Karena kan kalau untuk masuk ke sana tentunya ini kan cuma masuk di bawahnya piston. Untuk masuk sampai ke ruang bakar kemungkinan kecil kemungkinan. Cari serpian mungkin juga susah juga, karena kan harus ngelewatin seal clamp. Kalau dilihat dari atas itu susah. Oke. Gitu, terang. Baik, terang ya dunia ini. Baik Sobat APD ya, gitu Pak. Saran dari Mas Hardi, pemilik mobil diesel nih, karena ini kasusnya diesel ya. Tapi juga bisa untuk mobil-mobil solar lah. Diesel itu memang suaranya kasar ya Pak. Ya, beda dengan ini ya. Biarpun dia halus karena komentarnya sekarang ya. Betul, komentarnya sekarang kan halus-halus, tapi kan tetap aja ada suara kreteknya. Suara kreteknya itu kalau misalnya ada tambahan suara lagi, itu sebaiknya dicek yang namanya timing chain. Timing chain itu sangat penting sekali untuk dicek, terlebih diesel itu udah nggak main tenaganya ya. Betul. Tenaganya bukan main, sehingga kalau dia terjadi meleset saja satu gigi, itu bisa 4-5 gigi. Ibaratnya kalau motor bensin itu melesetnya 1-2 gigi, kalau untuk diesel ya karena torsinya besar, itu bisa saja meleset sangat panjang. Dan benturannya itu nanti efeknya sangat besar sekali. Ya meskipun suara kasar sampai dengan kejadian nabrak seperti ini, jangkanya sangat panjang. Mas Ardi, hal kayak gini sebenarnya sering terjadi kah? Enggak sih. Kalau untuk suara kasarnya karena timing chain-nya itu kendor, itu mungkin untuk mobil-mobil di atas 10 tahun ya. Jadi mobil tahun 2008 ini kan lahir kan 2007-2008. Itu di 2018 yang lalu kita pernah ganti sampai dengan saat ini ya sekitar 4 mobil. Kalau di AHA Motor sendiri. Jadi sebenarnya timing chain itu harus diganti? Ganti. Harus diganti ya? Ganti. Per berapa ribu kilometer? Itu kalau bicara periodical maintenance, saya sih belum mendapati berapa ribu kilometernya, tapi kalau yang namanya timing belt. Timing belt itu kan rata-rata 40.000 sampai 80.000 kilometer itu harus ganti. Nah, kalau timing chain itu kan tergantung dari oli mesinnya, Pak. Kembali ke perawatan ya? Ke perawatan. Oli mesin itu sangat penting sekali. Apalagi dia yang menggunakan chain ini ya, jangan sampai ngeslat, jangan sampai telat, kapasitasnya kurang. Itu bisa berpengaruh terhadap kendornya itu. Kalau pengalaman kita sih yang untuk
Navara sendiri kita pernah dapetin yang sampai kilometer di atas 250.000, dia nggak ganti timing chain pun juga ada. Nah, Ada. Tapi kalau yang Livina pun juga yang mesin-mesin itu sampai 350.000 belum mengganti timing chain pun juga ada. nah, Ya intinya di kekuatan oli. kekuatan oli ya. Bagaimana Oli, pemilik? kualitas oli. Iya. Kayak gitu. Dan kepekaan terhadap bunyi. Bisa jadi juga ya mungkin nggak juga tempatku tak ganti oli mesinnya ternyata tetap aja kendor ya. Itu kan berarti kan kembali ke kualitas barangnya. Oh, oke. Kualitas barangnya. Kalau sudah ada bunyi itu ya udah kita nggak usah main kilometer lah. Kalau udah bunyi berarti timing chain harus dilakukan penggantian. Seperti Mas, itu, Pak Tri. terakhir, Hmm. apa perbedaan suara timing chain dengan suara lain? Kan Ya. bisa juga kan, bisa suara jadi kasar kan ya? Betul. Kalau kayak common rail itu kan dia kan suaranya teratur, Pak. Oh. Nah, kalau beda dengan timing chain itu yang kita dapati dia digas tanggung RPM tanggung itu 1000 sampai dengan 1500 itu suaranya ada tambahan. Beda dengan temporary-nya pun juga beda-beda, Pak. Oh. Temporary-nya beda-beda. Dan itu suaranya khas lah, khas seperti rantai yang seperti ini, Pak. Ini kalau kita bicara rantai. Gimana nih? Nah, gini. Oh, dia. Nah, gitu. Kayak gitu. Ya kayak rantai gini lah. Intinya seperti itu. Suaranya tuh kayak gitu. Oke. Itu berarti apa namanya sprocket ya. Sprocket dan juga ini timing chain. Ya kalau kita bicara yang kita pernah dapat X-Rail yang suaranya kalau starter pagi Kayak solar, kayak diesel. Nah, kayak gitu, Pak. Cuman itu kan sesaat. Itu kan sebenarnya suara timing chain. Oh, Suara timing chain yang kendor dikarenakan sprocket aktifnya itu dia kurang mendapatkan asupan oli. Atau mungkin dia memang kondisinya di sana kering, ya tetap aja kurang asupan oli ya. Sehingga dia di dalamnya itu kan ada kayak kalau kita bisa ngomong rotari ya. Di dalamnya itu ada kayak sayap rotarinya itu. Nah itu dia kalau nggak dapat tekanan oli itu dia tidak maju. Jadi si sprocketnya ini tidak memajukan camshaftnya. Nah, kayak gitu. Intinya seperti itu sehingga dia bisa menjadi kendor. Padahal si crankshaftnya minta maju, si sprocketnya atau camshaftnya belum maju. Nah itu bisa mengakibatkan kendor timing chain-nya dan itu bunyi. kalau untuk mobil diesel sendiri ada? Memakai? Nggak pakai? Kita sih yang untuk mobil ini kan dia kan tipenya biasa kayak gini. Oh, cuma ini aja ya? Ya mungkin mobil-mobil yang lain mungkin ada, tapi kalau yang untuk mobil ini kita tidak dapati dengan adanya sprocket. Ya mungkin di mobil diesel pakai sprocket gitu terlalu berisiko kayaknya. Iya, udah tenaganya udah besar ya. Tenaganya gitu. Ya seperti itu Pak Tobik. Baik Mas Ardi. Harus minum, Mbak. Ya terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Mungkin dari teman-teman ada yang mendapatkan hal serupa terjadinya tabrakan dari camshaft dan juga piston. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan pengalamannya di kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.